Ya intinya aku tuh udah capek jadi pelampiasan marah majikan. Aku udah capek dimarahin tanpa alasan, tanpa sebab. Aku udah capek dimerengutin, aku udah capek diginiin, aku udah capek digituin. Aku nggak ngapa-ngapain tiba-tiba merengut, aku nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ngomel. Habis itu dikasih tahu nggak mau dengerin. Jangankan aku. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi dengan YouTube channel aku Nista Cahyo 88. Ini kegiatan aku hari ini nyuci tienko ya, karena tienko ini beberapa bulan gini ya, saking hitamnya beberapa bulan tuh nggak dicuci. Dan barusan aku cuci lumayan bersih. Jadi tadi sebelum dicuci tuh di sini tuh sampai hitam banget, samping sini juga sampai hitam banget. Dan ini after dicuci ya guys, habis dicuci tuh bersih, kelihatan putih mengkilap. Jadi tienko ini setiap hari tuh digunakan untuk, aku ngomong sampai ada beluknya kelihatan nggak guys, saking dingin. Sebenarnya hari ini nggak sedingin kemarin, tapi entah kenapa ini ngomong sampai ada asapnya ini. Hari ini sekitaran 17 derajat Celcius, besok sama hari Minggu tuh dingin banget, sampai suhu sampai mencapai 8 derajat Celcius. Dan denger-dengar di Taipei itu bakalan ada hujan salju guys. Jadi kemarin di Yilan daerah aku tuh ada ticen atau gempa, tapi nggak terlalu gede banget. Di rumah aku tuh goncang, tapi kakek aku tuh nggak kerasa. Aku bilang kayak ada ticen, mana nggak ada, kayak ada ticen. Padahal posisinya kakek itu lagi baring di kursi berbaring itu, kayak lagi baring gini sambil nonton TV. Aku bilang kayak ada ticen, sampai aku bilang 3 kali meo. Padahal lagi nonton TV ya guys. Terus aku suruh lihat di atas tuh, di atas kan ada kayak kipas angin gitu. Aku suruh lihat di atas, oh iya itu gerak-gerak, baru dia kerasa. Terus dia bilang ke aku, padahal aku biasanya kalau ada ticen, kalau ada gempa itu aku kerasa. Kenapa hari ini ada ticen tuh nggak kerasa, ya entahlah. Terus aku mau jawab apa. Terus agak lama kemudian ticenya berhenti, di berita langsung ada kalau di daerah Yilan, di daerah yang aku tempatin memang ada gempa guys, tapi nggak terlalu keras, cuman goncang-goncang sebentar aja. Terus aku lihat WhatsApp, di statusnya WhatsApp temen-temen semua pada bikin story kalau di Taiwan tuh lagi ada gempa gitu. Dan cerita hari ini, kemarin tuh kakek rese lagi. Nah kakek kemarin kan, aku setiap hari tuh gimana ya, namanya kerjaan, kalau namanya pekerjaan tuh nggak mesti harus 24 jam selalu ada pekerjaan ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau udah selesai ya udah istirahat, duduk, mau ngapain lagi. Kalau kakek kan seharian tuh tidur di kursi depannya televisi. Bangunnya pagi banget, jam 1:30, kadang jam 2, kadang 2:30 tuh udah bangun ya guys ya. Bangun, terus kalau pagi giliran orang pada bangun, kakek itu tidur. Nah pas kakek tidur kan aku ngerjain sesuatu. Kebiasaan bangun pagi itu cuci muka, gosok gigi, habis itu langsung aku bersih jemur baju, terus nyapu halaman depan tuh, nyapu dalam rumah dalam. Kakek pas tidur jadi nggak tahu. Nah pas aku selesai sekitaran jam 9:40, nah aku duduk dong, capek gak ada kerjaan, baru aja duduk. Terus kakek itu bangun kata gini, kok kamu jam segini belum, juga jam 10 pagi udah duduk, emang gak ada kerjaan? Emang halaman depan tuh udah disapu belum? Baju-baju udah pada dijemur belum? Aku baru aja duduk belum ada 5 menit, kakek itu udah kayak gitu ya. Aku bilang udah, semua orang dari tadi kamu tidur kan. Aku bilang kayak gini, aku otomatis spontan ya, aku jawab kayak gini, orang dari tadi kamu tidur, mana tahu aku kerja ini. Terus langsung bentak aku guys, dibentak kayak gini, loh aku bangunnya jam 1:30, kalian masih tidur, aku udah bangun, aku 1:30 udah bangun, turun ke bawah masih udah intung, kalian masih tidur, masih enak-enak tidur, aku udah bangun. Terus batinku aku nggak jawab ya, dia kan mau tak jawab nanti malah berantem, malah gini, akhirnya aku diam aja. Yang nyuruh bangun kakek pagi-pagi itu siapa lagi? Cucunya, anaknya juga bilang, Pak nggak usah bangun pagi-pagi, hawanya dingin, bangun tuh jam 6 atau 6:30 nggak apa-apa. Tapi kakeknya ndablek, nggak mau dengerin anaknya, nggak mau dengerin mantunya. Ya udah terserah kakek.
Kakek itu kalau dibilangin nggak bisa, tapi nanti kalau ada salah dikit yang disalahin orang lain. Dan sekarang itu aku jadi pelampiasan marahnya kakek ya guys. Apapun yang salah gitu, walaupun anaknya yang salah, lagi nggak mood sama cucunya, lagi nggak mood sama mantunya, yang dilampiaskan tuh aku. Jadi marahnya ke aku, yang disatru aku. Jadi aku tuh merasa nggak nyaman banget kerja di sini gitu guys. Aku tuh merasa nggak nyaman banget kerja di sini gitu. Kayak serba salah. Lain kerjaan juga nggak terlalu ada. Jadi kayak nyari-nyari pekerjaan tuh bingung, aku tuh ribet gitu. Jadi aku udah memutuskan, untung aja aku udah memutuskan dari awal-awal kerja, maksudnya awal-awal nenek meninggal tuh aku harus pindah dari sini, karena di sini tuh kayak nggak ada kerjaan. So mungkin awal bulan Januari ya, kurang 1 bulan lagi, kalau kalau nggak salah tuh sebelum Konien atau sesudah Konien, nunggu pembantu baru itu dari Indonesia datang. Nggak tahu entah kenapa kok prosesnya itu lumayan lama. Dari sejak bulan 10, sejak amaku meninggal dunia, aku udah awal-awal bilang ke agensi dan juga bilang ke majikan kalau aku nggak mau meneruskan proses di sini. Tapi nah kenapa sampai sekarang ya, bulan 10, 11, 12, bulan 1 berarti kata agensi paling cepat sih 3 bulan, tapi paling lambat ya antara 4 sampai 5 bulan. Dan yang diambil itu kalau bisa tuh yang X, yang udah bisa bahasa sini setidaknya, walaupun nggak bisa bahasa Thai, masih bisa bahasa Mandarinnya. Soalnya kakek itu kalau ngomong nggak cepet tanggap itu dia bisa gimana ya, sifatnya itu egois nesuan gitu, susah pokoknya. Jadi di sini tuh harus banyak bersabar sama yang namanya kakek, namanya kerja ikut orang ya, kerja ikut orang. Nyaman gak nyaman, namanya kita yang butuh uang, ya udah kita manut aja mau dimarahin ya. Tapi kalau aku kadang-kadang kalau disalahin, kalau dimarahin karena aku nggak salah itu ya kadang-kadang gede kok. Kenapa sih sampai mentang-mentang aku kerja ikut mereka, masa aku nggak salah harus dimarahin, harus disalahin gitu. Ya intinya aku tuh udah capek jadi pelampiasan marah majikan. Aku udah capek dimarahin tanpa alasan, tanpa sebab. Aku udah capek dimerengutin, aku udah capek diginiin, aku udah capek dikituin. Aku nggak ngapa-ngapain tiba-tiba merengut, aku nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ngomel. Habis itu dikasih tahu nggak mau dengerin. Jangankan aku dikasih tahu, anaknya dikasih tahu, mantunya itu nggak dengerin. Kadang-kadang anaknya sama mantu sampai jieng, dikasih tahu nggak dengerin. Giliran udah kejadian yang dimarahin satu rumah, satu keluarga. Apalagi aku sekarang jadi sasaran gitu ya. Intinya aku berdoa banget semoga itu waktu cepet berlalu, biar cepet bulan 1, biar cepet pembantu yang baru datang. Terus aku pergi check out, sampai mau bilang check out. Terus aku pergi cari majikan. Udah yang nyari itu agensi ya, maksudnya pindah majikan baru. Semoga majikan baru aku tuh lebih baik dari majikan sekarang.
Dan aku udah pesen sama agensi kalau aku mau majikan yang seperti almarhumah nenek kemarin, sama apa yang udah lumpuh total di ranjang tuh, karena aku udah lebih sikuan ya, lebih biasa, lebih suka jaga pasien udah di ranjang yang udah nggak bisa ngomong gitu, yang makan minum tuh lewat piwekuan, lewat selang hidung, terus codahan, itu aku malah lebih suka guys. Kalau yang jaga orang masih apa ya, masih sehat ini kebanyakan rewel sih ya, nggak cocok aku. Dulu juga pernah sih jaga orang masih sehat gitu, sekitaran cuman 1 bulan, bertahan 1 bulan jaga ape-ape. Ya ampun, cowok laki-laki ya, mantan guru gitu, orangnya tuh rewel, kalau malam nggak pernah tidur, orangnya gede ya, berat badannya tuh sekitar 89 kilo, hampir 90 kilo, dan angkat junjung. Habis itu 1 hari tuh mandi 2 kali, kadang 2 kali tuh nggak cukup, tengah malam tuh nggak mau tidur masih bangunin aku, katanya suruh mandiin lagi. Aku bener-bener sopul ya, udah nggak kuat, aku bilang agensi aku mau pindah. Agensi tuh nggak cepet tanggap, tapi aku langsung kabur dari rumah majikan itu, kabur ke agensi aku, kabur ke mes agensi aku. Akhirnya sama agen tuh diurusin, dan aku pindah majikan, jaga ama 1,5 tahun baru pindah majikan yang ini. Hari ini cuaca masih dingin guys, sekitaran tapi nggak lebih dingin dari kemarin lebih dingin. Besok lebih dingin lagi, besok 8 derajat Celcius. Hari ini sekitaran 16 derajat sampai 17 derajat Celcius. Tapi lumayan dingin. Kalau pas gerak-gerak gini nggak dingin, tapi pas duduk-duduk gitu kerasa kalau dingin banget. So, jadi aku akhiri dulu vlog dari aku hari ini. Thank you buat kalian udah mengklik video ini, dan buat kalian belum subscribe channel aku, bantu subscribe, like, comment, dan share. Thank you and see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.